kita mau belajar dari Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal kedua ini seringkali terabaikan. Orang banyak mengenal Mazmur pasal 1, tapi Mazmur pasal 2 ini seringkali kurang dikenal. Tapi banyak ahli-ahli Alkitab yang beranggapan bahwa Mazmur pasal 1 dan 2 ini sebenarnya satu Mazmur yang dibagi dua. Makanya Mazmur pasal 1 dimulai dengan kata berbahagia, nanti kita lihat Mazmur pasal 2 diakhiri dengan kata berbahagia. Mazmur pasal 2 ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama mulai ayat 1 sampai 3 di situ kita melihat situasi dunia. Kemudian ayat 4 sampai ayat 9 kita melihat situasi di sorga. Alkitab ini membukakan hal-hal yang kita tidak mengerti. Dan ayat 10 sampai ayat yang ke-12 kita melihat bagaimana konektivitas hubungan antara dunia dan sorga. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama, ayat 1 sampai 3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ini adalah yang saya katakan tadi, situasi di dunia. Menunjukkan kepada kita suatu keadaan yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi ini ada 3 hal. Ada hal yang sudah terjadi, perhatikan ayat ini karena nanti kita akan melihat apa itu. Yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Nah, mari sekarang kita lihat apa yang sudah terjadi itu. Yang sudah terjadi adalah Yesus disalib. Ketika Yesus disalib, kita tahu para penguasa bermufakat, berkomplotan. Orang Farisi, orang Saduki, orang Herodiani, ahli-ahli Taurat, imam-imam, mahkamah agama, imam besar, pokok semua, saudara. Pilatus, Herodes, pasukan Roma, semua satu hati untuk mengenyahkan Yesus. Mengenyahkan Yesus, menolak Yesus adalah menolak Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan dan yang diurapinya. Tuhan di sini Bapa dan yang diurapinya adalah Kristus, Yesus. Jadi ini sudah terjadi. Makanya itu disentil oleh kisah para pasal 4. Tadi sudah baca sendiri. Pembesar-pembesar semua bermufakat. Bahkan dikatakan di dalam Injil Lukas, Pilatus dan Herodes yang tadinya bermusuhan karena mau menghabisi Yesus. Mereka bisa bersatu. Jadi inilah situasi yang terjadi, yang sudah terjadi. Lalu yang sedang terjadi itu apa? Yaitu yang saudara dan saya, gereja Tuhan sedang hadapi. Makanya jangan kaget, ya Tuhan Yesus sudah memberi peringatan kepada kita. Nanti saudara baca sendiri di Yohanes 15 ini, bahwa kamu akan dibenci karena namaku. Kamu akan dianiaya karena namaku. Dunia akan membenci kamu, karena memang kamu bukan dari dunia ini. Kalau mereka sudah membenci aku, sudah menyalibkan aku, menganiaya aku, mereka juga akan lakukan itu kepadamu. Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus, murid tidak akan melebihi gurunya. Jadi kalau gurunya ditolak, muridnya juga akan ditolak. Jadi ini sedang terjadi, saudara. Meskipun sekarang mungkin skalanya masih belum terlalu besar dan mungkin localized, ya, hanya tempat-tempat tertentu. Tapi nanti satu saat akan menjadi sesuatu global. Saya sudah sampaikan bukan? Sekarang ini kebenaran muncul terbalik seperti dikatakan oleh Habakuk. Justru yang benar yang disalahkan. Gerakan LGBT sudah menunjukkan bukan? Kalau saudara di daerah-daerah barat, banyak tempat justru yang menolak LGBT akan dipenjara. Bayangkan saudara. Jadi jangan kaget sekali lagi, karena itu memang akan terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi. Kapan itu akan terjadi? Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus datang, pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin dunia berkumpul untuk melawan anak domba Allah di tempat yang namanya Megiddo. Itu adalah tempat persimpangan antara Galilea dan Yudea. Ada satu lembah yang datar yang luas sekali, lembah Megiddo. Disitulah nanti pertempuran terakhir.
Tapi sebenarnya bukan pertempuran. Karena dikatakan Tuhan Yesus nggak bertempur. Tuhan Yesus cuma dengan hembusan nafasnya, dia menghanguskan seluruh lawan-lawannya. Jadi saudara lihat bahwa Mazmur ini mempunyai skop yang sangat panjang sampai kepada akhir zaman. Itulah firman Tuhan. Jadi ayat 1-3 ini menunjukkan perlawanan, rebellion, pemberontakan dari dunia kepada Yang Maha Kudus. Siapa dan mengapa mereka melawan? Mengapa dan siapa yang mereka lawan? Coba kita lihat satu ayat ini. Yohanes 15 ayat 22 dan 23, Tuhan Yesus berkata demikian, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jadi alasannya sederhana, karena manusia tidak mencintai kebenaran. Dan manusia yang tidak cinta kebenaran akan menjadi pengikut antikris. Itu kata 2 Tesalonika. Karena antikris akan muncul dengan kuasa yang dahsyat, dengan tipu muslihat yang mutakhir, sehingga menyesatkan banyak orang. Dan orang-orang yang tidak mencintai kebenaran pasti akan ikut antikris, akan menerima tanda antikris, dan akan masuk neraka. Itu kata firman Tuhan. Saya tidak ngomong di luar firman, saya juga tidak ngomong pakai tedeng aling-aling. Itu firman Tuhan berkata demikian. Makanya di akhir zaman ini kita tidak boleh jadi anak Tuhan yang mediocre, yang tengah-tengah. Nggak putih, nggak hitam, nggak baik, nggak jahat. Ya, asal-asal saja. Asal masuk gereja, asal agama tulis Kristen, tidak bisa, saudara. Ada satu titik orang itu akan diberhadapkan kepada 2 pilihan, mengikut Kristus atau mengikut antikristus. Jadi alasannya sederhana. Mengapa dunia membenci Kristus dan firman-Nya? Karena mereka tidak mau ditunjuk dosanya. Mereka mau tetap hidup dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus kata, kalau aku nggak datang, kalau aku nggak berfirman, ya mereka tenang-tenang aja. Tapi karena aku datang dan aku berfirman, menyatakan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran, maka sekarang mereka membenci aku. Dan membenci aku adalah membenci Dia yang mengutus aku, adalah Allah pencipta semesta alam, Allah Bapa yang berkuasa. Makanya Pilatus bengong ketika bilang, aku bersaksi untuk kebenaran. Pilatus tidak mengerti, apa itu kebenaran. Jangan sampai kita tidak mengerti, saudara. Kita yang sudah mengerti kebenaran, kita harus tahu ini kebenaran, tidak ada yang lain, saudara. Jadi inilah alasan mengapa dunia membenci Yesus dan membenci pengikut Yesus. Karena Tuhan Yesus datang menyaksikan kebenaran. Biarlah kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, kita menjadi orang-orang yang cinta kepada kebenaran. Sekarang saya masuk kepada bagian yang kedua, keadaan surga. Coba perhatikan ini. Dia yang bersemayam di sorga. Dia itu siapa? Tidak lain adalah Bapa. Tertawa. Ya, tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Bukan mengolok-olok itu bukan seperti kita mengolok-olok. Bukan artinya Tuhan itu kira-kira gini. Apa? Lu ini ngapain? Lu ini ngelawan aku? Itu ya kira-kira ya. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya. Dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, aku di sini sudah lain lagi. Aku di sini adalah raja yang sudah dilantik tadi, ya. Jadi perhatikan, saudara. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia, Bapa, berkata kepadaku, anakku ini anak. Anakku engkau. Engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi ini adalah situasi di sorga. Kita sekarang melihat, dipindahkan oleh pemazmur untuk melihat sesuatu yang ilahi. Bagaimana dikatakan Bapa itu melantik anaknya, mengurapi anaknya menjadi raja. Dan anaknya diberi kuasa penuh untuk memerintah dengan tangan besi. Orang yang tidak nurut dihancurkan seperti menghancurkan tembikar tukang periuk. Saya akan melihat satu hal, yaitu kapan Yesus dilantik sebagai Mesias, sebagai Raja, dan diakui sebagai anak Allah, yaitu pada waktu Yesus dibaptis di
Sungai Yordan. Ini status Yesus, inaugurasi Yesus sebagai anak, peresmian Yesus sebagai anak. Yesus memang anak. Dia adalah anak yang tinggal di pelukan Bapa. Yohanes berkata di pangkuan Bapa, sebenarnya in the bosom of the Father, di dada Bapa. Karena dia memang adalah firman, menyatu dengan Bapa. Tapi dia resmi diperkenalkan kepada dunia bahwa inilah anakku, dia dilantik dan dia diurapi menjadi Mesias, menjadi Kristus pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Coba perhatikan, karena ini hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, karena saya sendiri tiba-tiba mendapat pencerahan ini, saudara. Oh ini, soalnya saya celikkan. Selama ini saya banyak kali membaca Mazmur pasal 2 lewat gitu saja. Tapi di sini saya mengerti, oh inilah inaugurasi Yesus sebagai anak Bapa yang tunggal. Kan saudara melihat di dalam Matius kan, waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun dan ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi baptisan air itu penting, jauh lebih penting dari apa yang kita mengerti. Saya setiap kali ada orang baptisan saya jelaskan, tapi saya yakin apa yang saya jelaskan ini masih tidak jelas. Karena apa? Karena pengertian saya terbatas. Ilham wahyu terbatas. Jadi baptisan itu mempunyai pengertian yang sangat luar biasa. Bayangkan, Yesus diresmikan keanakannya, keputraannya oleh Bapa pada waktu dia dibaptis. Makanya baptisan itu jangan diabaikan. Saya yakin kita diakui juga sebagai anak waktu kita dibaptis. Ini penting, penting. Satu-satunya sakramen yang diakui oleh kekristenan adalah baptisan. Kalau saudara kita yang lain punya banyak sakramen, ya sudah tentu tahu. Tapi sakramen, what is sakramen? Apa itu sakramen? Adalah sesuatu tindakan jasmani yang memberikan dampak kepada hal yang rohani. Itu sakramen. Jadi Yesus itu harus dibaptis. Makanya Tuhan Yesus berkata, lakukan karena kita harus menggenapi atau melakukan seluruh kehendak Allah. Jadi apa yang Tuhan lakukan, dunia tidak bisa menentang. Makanya dikatakan tadi Tuhan tertawa aja. Apa-apaan lu mau nentang aku? Ya, siapa kita ini kok mau memberontak kepada Tuhan? Diketipi tok ambil Tuhan kita gelepok. Tidak bisa, saudara. Dunia mau melawan penciptanya. Yang diciptakan mau melawan sang pencipta, mana bisa? Tidak bisa. Sebab itu kita bersyukur kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi ya. Nah, maka kita sampai kepada bagian yang ketiga, yaitu hubungan antara dunia dan sorga. Bagaimana dunia harus berhubungan, bersikap kepada sorga. Kita baca bagian ini. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Haleluya. Jadi ini nasihat daripada pemazmur sekaligus mengakhiri Mazmur pasal 2 ini. Nasihat ini ditujukan kepada para pemimpin dunia tapi juga kepada kita semua. Bagaimana sekarang? Sudah ditunjukkan oleh Mazmur, ini loh situasinya. Bahwa Allah pasti akan menang. Kristus yang diurapinya pasti akan menang. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan memerintah dengan tangan besi. Kapan itu? Nanti 1000 tahun damai. Gak ada kemurahan lagi. Gak ada. Itu sudah dinubuatkan sama kita. Tapi sudah jangan disamakan dengan pemerintahan tangan besi sekarang. Lihat yang memerintah bukan? Kalau sekarang tangan besi orangnya tidak karu-karuan semua. Ya toh? Sudah lihat perang dunia kedua. Kan sudah tahu pemimpin-pemimpin. Tapi kalau Raja Maha Adil yang memerintah dengan tangan besi, saudara tidak usah khawatir. Dia akan memerintah dengan kebenaran yang penuh. Kebenaran dan keadilan adalah tumpuan tahtanya dikatakan. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Dalam bagian ini saya lihat ada 3 nasihat dan 1 pesan. Coba kita lihat dulu 3 nasihat. Yang pertama dikatakan, terimalah pengajaran firman Tuhan. Katakan amin. Kita harus terima pengajaran firman Tuhan, enak gak enak, baik ataupun kita anggap kurang baik. Semua baik tentunya. Menyenangkan atau tidak menyenangkan harus diterima. Jangan cuma cari pengajaran firman Tuhan yang cuma menyenangkan telinga. Itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan.
Di akhir zaman ini orang akan mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinga mereka. Lalu apa artinya? Coba saya beri perumpamaan yang gampang. Saudara datang ke dokter, saudara ini punya penyakit yang serius. Lalu dokter ngomong, oh nggak apa-apa, ini cuma gini aja. Dokter kok saya begini? Enggak apa-apa, ya sudah biasa aja. Padahal di dalam tubuh orang itu punya penyakit yang serius. Kira-kira gimana? Ngeri bukan dokter kayak gitu? Harusnya dia punya kepekaan kan? Dokter yang berpengalaman langsung tahu something wrong. Makanya kita harus terima pengajaran firman Tuhan. Apapun pengajaran firman Tuhan itu. Yang murni, yang membangun kita, yang mengingatkan kita, yang menegur kita. Harus kita amini, harus kita terima. Amin. Terimalah pengajaran firman Tuhan. Yang kedua adalah beribadalah dengan hati yang takut akan Dia. Beribadalah, dalam terjemahan lain dikatakan serve the Lord. Layani Tuhan dengan hati yang takut akan Dia. Beribadah dengan hati yang takut akan Dia. Dengan penuh hormat kepada namanya yang kudus. Terutama para hamba-hamba Tuhan. Ingat kitab Maleaki, kitab yang Tuhan sangat keberatan dengan imam-imam. Karena mereka tidak hormat kepada namanya. Ingat loh, saya kalau bicara, saya tidak pernah tutup-tutupi, apa adanya. Jadi kitab Maleaki itu sebenarnya untuk imam-imam. Imam-imam itu siapa? Ya pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Keberatan Tuhan yang paling utama di kitab Maleaki, you don't pay respect to my name. Kamu tidak menghormati namaku. Jadi mari kita beribadah terutama bagi saudara-saudara yang melayani Tuhan. Layani dengan satu respect kepada Tuhan. Karena kita bukan melayani manusia, kita melayani Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Yang ketiga, nasihat yang ketiga dikatakan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kata cium kaki ini identik dengan worship, sembah Dia. Nyembah itu kan mencium kaki ya. Sembahlah Dia dengan gemetar, dengan penuh rasa respect kepada Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang sama seperti manusia. Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Biarlah kita lebih hari, kita mau hidup lebih menaruh respect kepada Tuhan. Lebih menghormati Tuhan, lebih menghormati firman-Nya, lebih mengasihi Tuhan. Amin. Dan pesan daripada Mazmur pasal 2 ini ada di kalimat terakhir, dikatakan berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Makanya tadi saya katakan Mazmur pasal 1 dan 2 itu berkaitan. Bedanya apa? Mazmur pasal 1 dimulai dengan kata berbahagialah. Dan Mazmur pasal 2 ditutup dengan kata berbahagialah. Berbahagia, siapa yang berbahagia? Yaitu orang yang berlindung padanya. Kata berlindung ini dalam bahasa asli baik kata khasa. Itu adalah berbicara tentang anak ayam yang berlindung di bawah induknya. Berbicara tentang perlindungan di bawah sayap yang maha tinggi. Ada banyak ayat berkata, Daud berkata, aku mau berlindung di bawah kepak sayapnya. Dan Tuhan Yesus pernah berkata demikian kepada orang-orang bangsanya. Aku datang untuk mengumpulkan kamu. Aku datang bagaikan induk ayam. Ingin mengumpulkan kamu di bawah kepak sayapku. Tapi kamu tidak mau. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang bijak. Amin. Kita mau tetap berlindung di bawah kepak sayapnya. Disitulah tempat yang paling aman bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.